Semangat. Aku tak kuat lagi. Sakit sekali. Bahaya. Ibu hamil sulit melahirkan. Cepat beritahu keluarga di luar. Baik, baik. Suami, Sayang, kamu pilih selamatkan ibu atau bayi? Tentu selamatkan bayi. Begini, aku bisa jadi ibu tanpa rasa sakit. Asal yang besar ini mati, yang kecil bisa panggil aku ibu. jangan sentuh aku. Jangan sentuh anakku. Suami, tolong aku. Kenapa darahnya sebanyak ini? Kelihatan seru sekali. Hahaha, Kemari, aku punya yang lebih seru. hahaha. Suami, tolong anak kita. Suami, tolong anak kita. Suami, Istri, jangan, istri, jangan, istri, jangan, bangun istri. jangan. Istri, kamu kenapa? Mimpi buruk, ya? Ayo, ayo. Ternyata cuma mimpi. Nggak apa-apa, tenang saja. Sayang, tadi rumah sakit telepon. Katanya susu formulasi kecil habis. Aku antar susunya dulu. Sudah, ya. Ini bukan rambutku. Jangan-jangan Arya Pratama bawa perempuan menginap di sini? Aku baru saja melahirkan. Masa dia tega melakukan ini? Aku baru saja melahirkan. Tidak bisa. Dengar ya, pria zaman sekarang sungguh tak tahu malu. Kamu lihat ayah bayi di ranjang 8? Selalu beralasan jenguk anak, malah temani cek ibu hamil lain. Astaga, pria itu menjijikan sekali. Iya, benar. Dengar ya, wanita itu tubuhnya seksi. Bikin dia tergila-gila. Lalu bayinya kapan itu? Nangis terus, tak ada yang ngurus. Dengar ya, kamu tahu. Ranjang nomor 8? Itu kan bayiku? Arya Pratama ternyata benar-benar. Ayah, ibu, aku, dan Arya Pratama saling mencintai. Kumohon, setujui kami ya. Walaupun keluarga Arya sekarang tak punya uang, tapi aku percaya, dia pasti akan memberiku hidup bahagia nanti. Laras, kalau kamu memang nekat mau menikahi Arya Pratama, si pria benalu ini, kita hanya bisa putus hubungan ayah dan anak perempuan. Arya, aku rela putus dengan keluargaku hanya untuk menikahimu. Kalau kau berani mengkhianatiku, aku tak akan membiarkanmu. Hahaha. Hahaha. Bukan sayang. Hahaha. Sayang, sayang. Kok kamu bisa datang? Kalau aku tak datang, kamu bisa bersenang-senang dengan selingkuhanmu ya. Aku mau lihat siapa dia sebenarnya. Sayang, Kepala bagian? Kok Anda? aku lagi konsultasi dengan Kepala Bagian Santoso tentang masalah orang tua baru. Kamu gila apa? Maaf Pak, Iya, Bu Pratama. Suami Anda ini sangat perhatian pada Anda. Katanya Anda sulit tidur belakangan. Jadi dia tanya, apakah ada cara untuk menenangkan Anda? apa Arya beneran peduli padaku? Apa aku salah sangka? Tapi rambut keriting diranjang. Ini gimana? Pak, kenapa tidak pakai seragam? Oh, hari ini aku cuma latih dokter magang. Langsung pergi. Sudah cukup?
Maaf ya, Pak Santoso. Istriku baru melahirkan, mentalnya kurang stabil. Suka curiga-curiga. Wanita habis melahirkan biasanya sensitif. Anda harus lebih perhatian pada istri Anda. Sayang, itu ruang steril, jangan masuk. Tidak dengar anak kita nangis? Aku mau lihat anakku. Di dalam cuma anakku. Kamu mau apa? Anakku di mana? Anakku di mana? Sayang, belum sempat ku beritahu. Anak kita sudah dipindah dari ruang perawatan bayi prematur ke ruang biasa. Sekarang di ranjang nomor 15. Depresi pas melahirkan. Aku belum pernah lihat yang separah ini. Bahkan anak sendiri tak bisa bedakan. Seram. Sudah, ayo pergi. Sayang, kalau kena depresi pasca melahirkan, jangan keluyuran sembarangan ya. Tadi di rumah sakit, di depan banyak orang, kau langsung marah-marah cari masalah. Kenapa sih? Hah? Malu aku jadi apa? Sengaja mau mempermalukanku ya? Bukan, Bukan? Lalu maksudmu apa? Hah? Aku sudah bersusah payah, berkorban banyak untuk keluarga ini. Tak dipahami saja sudah. Masih dicurigai juga? rambut keriting ini kutemukan di ranjang nikah kita. Bagaimana kau jelaskan? Sayang, perusahaan kami baru ada acara bisnis. Kebetulan beli beberapa rambut palsu. Mungkin itu tanpa sengaja nempel di bajuku, lalu jatuh ke ranjang. Begini, ada fotonya, akan kuperlihatkan. Baiklah. Lihat yang mana? Yang ini, bukan? Kalau masih tak percaya, begini, aku telepon staf pembelian sekarang, biar dia jelaskan padamu. Hello. Tak usah. Suami, aku percaya padamu. Maafkan aku? Sayang, kita suami istri. Kalau ada apa-apa nanti langsung tanya saja padaku. Aku tahu, kau sudah berkorban banyak untukku. Sampai putus dengan keluargamu. Percayalah, aku tak akan mengecewakanmu. Maaf suami, aku takkan curiga lagi. Aku salah. Sudahlah. Tidak apa-apa. Sayang, duduk dulu ya. Aku mau mandi. Arya Pratama mencintaiku. Mulai sekarang, aku takkan curiga lagi. Aku nggak pernah pakai celana dalam hitam. Siapa yang taruh di lemariku? Halo Bella? Sayang. Kamu ada waktu telepon malam-malam? Bella. Di lemariku, aku nemu celana dalam hitam. Kamu tahu aku nggak pernah pakai yang hitam. Aku curiga. Jangan-jangan Arya selingkuh. Ah, masa sih? Arya kan sangat mencintaimu. Aku tahu dia mencintaiku. Tapi, Pria selingkuh biasanya ada tandanya. Coba periksa bajunya. Cek catatan transaksi atau SMS-nya. baik. Wet bersih sekali. Sayang, lagi apa? Lagi apa, sayang? Aku mau cuci baju kamu. Sayang. Sini, kamu baru melahirkan. Baju-baju, jangan dicuci sendiri. Aku sewa pengasuh ya. Jangan. Banyak pengeluaran. Hemat saja.
Buka lihat. Sayang, sebenarnya aku tahu setelah melahirkan, perasaanmu selalu tidak baik, tapi tidak apa-apa. Kau selamanya wanita yang paling kucintai. Hadiah kecil ini suka? Suka. Arya, haruskah aku percaya padamu? Suamiku kenapa tidak diangkat? Belakangan sering ada yang nawarin asuransi. Jangan pedulikan. Halo, sudah kubilang, aku tidak mau asuransi. Tidak mau asuransi. Jangan telepon lagi. Mengerti? Kalau telepon lagi, aku laporkan. Sudah, sayang. Tidurlah. Telepon tadi? Benar-benar penjual asuransi? Sayang, sayang. Kau gila? Istriku ada di rumah. Kau terus meneleponku. Buat apa? Mau ketahuan dia? Rupanya firasatku tidak salah. Arya memang bermasalah. Halo, halo. Kalung baru yang suamimu berikan, cantik kan? Kok kamu tahu suamiku memberiku kalung? Karena itu yang Arya siapkan untukku. Siapa kamu? Coba tebak. Baru saja Arya memberikanku kalung baru. Sama persis dengan punyamu. Hahaha. Halo? Halo? Di dagu Arya juga ada tahi lalat yang sama persis. Dua bajingan mesum. Aku takkan membiarkan kalian. Sayang. Di penanak nasi ada bubur jawawut yang kumasak. Dan jangan lupa minum obat. Bella. Orang itu bahkan mengirimkan aku foto dia bersama Arya Pratama. Ini keterlaluan sekali. Sudah berani-beraninya menghinaku. Aku harus melawan. Laras Wijaya, tapi kamu tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Laras Wijaya, aku ingat kamu pernah bilang, perusahaan Arya Pratama merekrut sekretaris baru. Jangan-jangan orang itu si sekretaris itu? Laras Wijaya, kamu mau kemana? Aku belum pernah ke perusahaan Arya Pratama. Aku mau pergi melihat. Baik, aku temani kamu. Aku pergi sendiri saja. Kalau begitu hati-hati ya. Baik. Halo, permisi. Aku istri Arya Pratama. Kebetulan lewat, ku belikan teh susu. Oh, teh susu. Kalau kakak ipar sudah bilang begitu, aku tidak sungkan lagi. Jangan sungkan, silakan. Bukan dia. Terima kasih kakak ipar. Sama-sama. Bukan dia juga. Dia. Wanita tak tahu malu. Mau minum teh susu ya? Aku suapi sendiri. Laras Wijaya, kamu ngapain? Kamu. Ini perusahaan, kamu mau apa? Apa yang terjadi? Mau tangkap orang? Tapi bukannya Nadia punya pacar? Nadia sekretarisku, kamu, lihat apa yang kamu lakukan. Wanitamu. Wanitamu berani menantangku. Kamu mau aku pura-pura tuli? Omong apa sih? Hubunganku dengan Nadia bukan seperti yang kamu pikir. Kakak ipar salah paham ya? Aku punya pacar. Pacarku dikenalkan Kak Pratama. Kakak ipar, aku dan Nadia sebentar lagi nikah. Masa mungkin dia orang lain? Kamu keterlaluan sekali. Cepat minta maaf. Minta maaf. Lalu foto ini, bagaimana kamu jelaskan? Kita bicara di luar. Ada apa yang tak bisa dijelaskan di sini? Laras Wijaya,
Laras, dengar dulu. Dengarkan aku. Ini saat krusial untuk naik jabatanku, oke? Jangan buat keributan. Bahkan kalau mau menghukumku, kamu harus beri aku kesempatan membela diri. Sudah puas lihat? Tak ada kerjaan? Ayo. Ayo pergi. Katakan, foto ini bagaimana? Sayang, foto ini jelas-jelas palsu. Pasti hasil edit digital. Aku sama sekali tak kenal wanita ini. Dengar ya, pasti sainganku yang buat. Arya Pratama, celana dalam rendah ini? Kalau tak bawa wanita pulang, kenapa ada di lemari pakaianku? Sayang, aku jujur saja. Aku memang bawa wanita menginap. Arya, kamu benar-benar bajingan. Aku mengorbankan segalanya untuk menikahimu. Bahkan beri kau anak. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Sayang, dengar dulu, biar aku jelaskan. Aku bawa wanita menginap, wanita itu adalah ibuku. Sayang, waktu kamu lahiran di rumah sakit, ibuku kan datang, celana dalam ini dibelikan ibuku untukmu. Aku sibuk banget, jadi lupa kasih tahu. Kamu tak bohong? Tentu saja, ibu tak cuma belikan pakaian dalam, tapi juga baju untuk si kecil. Kalau tak percaya, aku telepon dia tanya, fakturnya masih ada atau tidak. Jangan telepon suami. Aku tak tahu kenapa jadi begini. Seharusnya aku tak curiga. Maafkan aku, suami. Aku tak akan lagi mengacau di perusahaanmu. Ini salahku. Sudah ya. Kamu lagi capek saja. Mengerti? Aku antar kamu pulang, istirahat yang cukup. Jangan nangis lagi. Sayang, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus kembali dulu. Pergilah. Aku tak boleh curiga lagi. Obat hari ini belum diminum? Jangan-jangan obatnya jatuh di mobil. Sayang, kamu berani sekali. Dia baru saja menangkap basah perselingkuhan, langsung datang ke sini. Lagi pula dia pasti tak menduga aku. Apalagi kamu suka sensasi, kan? Tapi sayang juga, dua tua bangka dari keluarga Wijaya itu tak mau menyerahkan hak waris. Kalau tidak, setelah kamu mewarisi harta keluarga Wijaya, kita tak perlu begini. Sembunyi-sembunyi. Santai saja. Anak sudah lahir. Masa dua tua bangka itu tak luluh? Betul juga. Laras Wijaya minum obat itu? Bisa hidup berapa lama? Belum tahu. Laras Wijaya minum obat itu? Bisa hidup berapa lama? Belum tahu. Jadi Arya Pratama terus menyuruhku minum obat untuk membunuhku. Urusi dia buat apa? Tunggu, tunggu. Bukannya obat Laras Wijaya? Kenapa ada di sini? Aku akan berikan obat ini padanya. Biar dia tak cari-cari obat nanti, mengganggu kita berdua. Sungguh menyebalkan. Tunggu aku. Kalungnya jatuh. Ini bukan kalungku. Jangan-jangan Laras Wijaya pernah ke sini? Sayang. 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 Aku tahu kamu dengar semuanya. Ketemu kamu.
ketemu kamu. Tak ada orang. Suami, jangan-jangan kamu terlalu curiga? Lebih baik mati. Tak boleh dilepaskan. Eh, ah, cepat. Lebih cepat lagi. Tunggu dulu. Laras Wijaya, biar aku temukan celahmu. Aku belum mau menyingkirkanmu secepat ini. Aku sangat menyesal tak dengar kata ayah dan ibu. Arya Pratama itu bajingan. Dia tak cuma mau membunuhku, tapi juga merebut harta keluargaku. Suami, bukannya kau ke perusahaan? Kok sudah balik? Aku bawakan obatmu. Bagus sekali. Suami, aku baru saja mau mencarimu. Sayang, tadi kamu di rumah terus? Iya. Suami, aku sudah introspeksi. Semua kejadian sebelumnya salahku. Aku tak seharusnya mencurigaimu. Aku salah. Sayang, kalung pemberianku mana? Kalungku kok hilang? Aku cari dulu. Ternyata dia pernah ke tempat parkir. Ketemu. Kok bisa begini? Jangan-jangan kalung yang kutemukan bukan miliknya? Bantu aku memakainya? Nona, bisa jual kalungmu padaku? Aku bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat? Baik. Suami, kenapa tak bantu aku pakai? Cantik tidak, suami? Cantik, istriku yang tercantik. Tapi kau yang paling kejam. Tak apa, masih banyak waktu. Kau mau membunuhku. Aku juga bisa membuatmu masuk neraka. Sayang, Ah, wajahmu kok pucat? Jangan-jangan belum minum obat? Minum obatnya, ayo. aduh. Setiap hari minum obat ini, aku sudah bosan. Taruh saja, nanti aku minum. Dengarkan kata-kataku. Obat ini baik untukmu. Baiklah, aku minum. Ah, sudah kan? Sudah. Oh ya, sayang. Ada urusan di perusahaan. Aku berangkat kerja dulu. Arya Pratama, aku mengkhianati orang tuaku demi kamu, hingga tak punya apa-apa. Tapi kamu mendekatiku. Hanya untuk hartaku. Wanita itu terlihat familiar. Mungkinkah? Bella Saputra, terima kasih sudah menemaniku ke rumah sakit. Ah, tidak usah berterima kasih. Kita kan sahabat karib.
Laras Wijaya, hasil pemeriksaan laboratorium obatmu sudah keluar. Terima kasih. Tidak ada komponen lain? Kenapa? Apa obat ini bermasalah? Bella, kamu benar-benar percaya Arya Pratama mencintaiku? Tentu saja. Bukannya dulu kamu pernah ke perusahaan dan membuktikan dia tidak berselingkuh? Oh ya, kenapa hari ini kamu ingin ke rumah sakit? Memeriksa obat ini? Bella, kemarin di tempat parkir aku... Kemarin di tempat parkir kamu kenapa? Aku memikirkan banyak hal. Minum obat ini terlalu banyak juga tidak berguna. Arya Pratama mencarikan aku, ahli psikiatri paling berwibawa, jadi aku ingin memeriksanya. Tenang saja. Arya Pratama pasti benar-benar mencintaimu. Jadi obat ini pasti tidak bermasalah. Kalau gitu aku tak ganti dulu. Ada apa? Aku lagi agak flu. Bella Saputra, bisa tolong belikan obat flu buat aku? Baik, tunggu sebentar ya. Bella. Taruh tasmu di sini saja. Aku yang jaga. Oke. Kenapa kamu... Aku pernah membayangkan banyak orang, tapi tak pernah berani membayangkan kamu. Bella Saputra, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Laras Wijaya, obat flumu sudah kubeli. Enak ya jadi orang ketiga? Laras, apa kamu salah paham? Aku, Merusak rumah tangga orang. Tidakkah kamu merasa bersalah? Laras Wijaya, kamu gila ya? Laras Wijaya, kamu ngapain? Suami. Kepalaku pusing sekali. Bella. Kenapa pipimu banyak bekas tamparan? Sayang. Kamu kenapa sebenarnya? Aku juga tak tahu kenapa. Aku cuma merasa tubuhku tiba-tiba tak terkendali. Maaf, Bella. Sepertinya aku mengira kamu jadi orang ketiga. Sayang. Bella adalah sahabat karibmu. Mana mungkin dia orang ketiga? Benar kan? Iya. Mana mungkin Bella orang ketiga? Bella pernah bilang padaku, jadi perebut pasangan orang masuk neraka. Tak akan tenang selamanya. Tapi aku cuma tiba-tiba tak terkendali. Tak apa. Aku tahu kondisi kamu belakangan kurang baik. Sayang, kau bilang setelah minum obat itu, kondisiku malah makin parah. Kenapa ya? Obat itu diresepkan ahli. Seharusnya tak ada masalah. Benar. Bukannya kamu sudah periksa di rumah sakit? Tak ada masalah kan? Jangan-jangan perawat salah ambil? Atau tak cocok? Baiklah, begini. Kalau kamu masih khawatir, nanti aku ganti obatmu, oke? Sudah, ayo pergi. Asuransi kecelakaan diri? Arya, kau malah belikan aku asuransi kecelakaan. Setelah aku meninggal, kau tak cuma bisa manfaatkan anak untuk warisi harta keluarga Wijaya, tapi juga dapat klaim 22 miliar 500 juta rupiah. Perhitunganmu licik sekali. Siapa suruh intip ponselku? Aduh. Laras, waktu itu kau memang dengar. Asuransi kecelakaan 22 miliar 500 juta. Kau tunggu aku mati ya, buat ambil uang santunan. Asuransi kecelakaan apa? Sayang, bukan seperti yang kau kira. Dengar dulu. Pantasan kondisiku makin parah. Obat itu memang bermasalah. Aku tak mau mati. Aku mau pulang cari ayah ibu. Sayang, dengar penjelasanku. Lepaskan aku. Bukan begitu. Lepaskan. Sayang, biar aku jelaskan. Sayang, asuransi itu tak cuma untukmu, tapi juga untukku. Penerima manfaatnya kamu, sayang. Lihat sendiri kalau tak percaya.
Bayi kita baru lahir. Banyak pengeluaran nanti. Kalau aku kenapa-napa, kalian berdua tetap bisa hidup baik. Suami, maafkan aku. Aku nggak tahu kenapa, aku lagi nggak stabil mentalnya. Aku benar-benar... Suami, darahmu banyak. Aku olesin obat ya. Maaf, maaf. Pergi. Aduh. Sudah. Aku sendiri saja. Suami, ada kabar baik. Orang tuaku dengar anak kita lahir. Sangat rindu cucu. Dari nada bicaranya, sepertinya mau terima kamu. Benarkah? Tentu saja. Mereka cuma punya aku. Bilang putus hubungan, mana mungkin benar-benar putus. Aduh. Sungguh sayang. Tenang, aku pasti baik padamu. Tak akan mengecewakan harapan ayah ibu mertua. Kamu pasti sangat senang sekarang. Tapi semakin senang, semakin tinggi jatuhnya semakin sakit. Sayang. Kamu harum sekali. Apa dia curiga sesuatu? Bella, terima kasih. Aku dan Arya sudah baikan. Orang tua juga mau maafkan kami. Orang tuanya sudah masuk perangkap. Saatnya tingkatkan dosis obatnya. Hari-hari suram ini tak bisa kulanjut lagi. Kok nggak bikin sarapan? Sayang, kenapa sarapan nggak ada? Aku ke istrimu. Kamu lagi ngapain? Suami, kita punya bayi. Foto bersama ini sudah ketinggalan zaman. Kapan-kapan kita foto ulang ya? Sayang, bukankah kita sudah sepakat? Aku yang cari nafkah, kamu yang urus rumah. Kamu ngapain? Intinya, kamu yang nggak becus. Kalau kamu memang hebat, pasti sudah bikin aku tinggal di rumah besar dan sewa asisten. Mana sampai aku repot begini? Ayah ibuku sebentar lagi datang. Kalau mereka lihat aku setelah menikah, jadi istri tuaku Sam, kamu pikir mereka akan terima kamu? Iya. Sayang. Ini salahku. Aku turun beli bakpao dulu. Suami. Maaf. Aku juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini. Aku cuma merasa tekanan sangat besar. Nggak apa-apa, ini bukan salahmu. Semuanya karena aku. Aku nggak kasih kamu rasa aman yang cukup. Mulai sekarang, sampai orang tuamu datang, semua pekerjaan rumah tangga aku yang urus. Makasih suami. Laras Wijaya 2 hari ini ada. Telepon kamu nggak? Kemarin masih kirim SMS padaku. Bilang kalian berdua mesra banget. Kenapa? Dia akhir-akhir ini gampang marah. Kayak orang lain. Aku curiga dia mungkin sudah tahu. Terus gimana? Waktu itu aku ambil obat darimu untuk istriku. Setelah minum, sifatnya berubah total. Kadang mengamuk, kadang amnesia berkala, dan curiga berlebihan. Apakah ini reaksi normal? Obat ini bekerja pada sistem saraf manusia. Yang kau sebutkan itu semua reaksi umum. Yang lebih parah bisa buta sementara. Jika reaksinya berlebihan, bisa kurangi dosisnya. Mengerti? Ternyata kami khawatir berlebihan. Bukannya katamu orang tuanya datang? Kalau kami ketahuan dua tua bangka itu, mana mungkin diam saja? Benar juga. Sayang, kita sudah lama tidak
Bermesraan? Bagaimana kalau... Baiklah. Kau tunggu di hotel dulu. Aku beli sesuatu dulu. Bella? Aduh, kok kamu di sini? Hari ini kamu tidak kerja? Aku tunggu pacarku di sini. Pacar? Sejak kapan punya pacar? Tidak bilang-bilang. Hubungan kami belum stabil. Nanti pasti... Aduh, itu... Si kecil kayaknya kurang senang. Si kecil? Kenapa si kecil? Suami? Istri? Kok kamu di sini? Tidak pergi kerja? Aku kesini cek toko. Kamu ajak si kecil jalan-jalan? Iya, aku lagi jalan-jalan. Ketemu Bella Saputra. Dia bilang, dia sudah punya pacar, tapi sembunyikan dari kami. Oh ya? Nanti kalau kamu waktu nikah, jangan lupa undang kami. Tentu saja. Suami, tadi aku lihat kamu dari arah pusat belanja itu. Jangan-jangan beli hadiah untuk aku dan si kecil. Aku lihat dong. Nanti di rumah. Liatin dong. Nanti di rumah, jangan dulu. Beli ini buat apa? Jangan-jangan kamu selingkuh? Dengar dulu. Kan kamu mau selesai masa nifas. Aku mau kasih kejutan. Untung kamu jelaskan. Aku kira kamu punya wanita lain. Sayang, aku bersumpah. Aku cuma cinta kamu. Suami, aku percaya. Bella. Ya? Sudah lama, pacar kamu belum datang juga? Oh, itu mungkin macet di jalan. Hari ini padat banget. Kalau begitu, kami temani kamu menunggu. Tidak usah. Tidak perlu. Aku tunggu sendiri saja. Kalian lanjut jalan-jalan dulu. Baiklah kalau begitu. Kami pulang dulu ya. Lain kali harus dibawa ketemu. Pasti. Dah. Sayang. Kapan ayah dan ibu datang? Kasih tahu aku, agar aku bisa atur jadwal kerja. Nanti aku jemput mereka. Belum pasti, suamiku. Kamu juga tahu, grup Wijaya Raya bisnisnya luas. Mereka sibuk, belum bisa pergi. Nanti kalau mereka sudah datang, aku pasti banyak bantu bicara baik tentangmu. Agar cepat-cepat, grup Wijaya Raya diserahkan padamu. Terima kasih, istriku baik. Apa Laras Wijaya sengaja? Setiap kali aku ingin melakukan sesuatu denganmu, dia selalu datang mengganggu. Mungkin kebetulan saja. Hari ini dia juga sebut 2 orang tua di keluarga Wijaya itu. Kalau mereka benar-benar menemukan sesuatu, mana mungkin aku masih duduk di sini dengan selamat? Aku tidak peduli. Kamu harus ganti rugi padaku. Baik. Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi? Aku sudah siapkan pesta ulang tahun besar untukmu di Greenmore. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu paling sayang padaku. Orang tuaku sudah lama ingin lihat kota Aruna. Nanti, jemput mereka sekalian. Baik, terserah kamu. Halo. Halo suamiku. Hmm. Besok syukuran 100 hari bayi kita. Aku ingin kau temani aku. Besok aku ada rapat penting. Tak sempat. Tunggu aku mandi dulu. Baik. Laras Wijaya. Walaupun Arya Pratama suamimu, terus apa? Yang tak dicintai baru orang ketiga. Halo. Sayang, kamu besok mungkin tak bisa datang. Rayakan ulang tahunku. Bukannya besok janji akan merayakan bersama? Aduh, pacarku ini mau buat kejutan di Hotel Greenmore untukku. Jadi, besok aku mungkin tak bisa menemuimu. Pacarmu datang. Aku harus temui dia. Besok aku benar-benar sibuk. Bercanda. Aku takkan mengganggu. Sebenarnya, besok untuk suamiku, aku juga siapkan kejutan. Arya Pratama. Kau selalu impikan ini? Sandiwara kita resmi dimulai.
Direktur Pratama, ruang privat sudah siap. Mobil jemputan juga segera tiba. Pergilah. Ngomong-ngomong kita sudah janji. Di aula perjamuan ini, kau boleh panggil aku suami. Tapi di luar, panggil namaku saja. Mengerti. Aduh, kau harus tahu. Aku pria beristri. Harta keluarga Wijaya belum didapat. Jangan sampai orang tahu hubungan kita. Baik. Aku hanya ingin, di depan kerabat, tampil lebih baik. Ayo. Lihat, sudah kusut. Suami, Istri. Kok kamu datang? sayang, bukan berkat Bella? Dia bilang, di sini ada pesta ulang tahunnya. Hotel ini bagus. Sekalian, buat syukuran 100 hari si kecil. Semakin meriah. Ayo. Om Salim. Selamat untuk Direktur Pratama. Tak kusangka, Nyonya Pratama adalah putri grup Wijaya Raya. Benar. Bisa dapatkan hati Nona Wijaya, pasti Direktur Pratama akan sukses besar. Jangan lupakan kami. Direktur Pratama muda dan berbakat dengan Nyonya Pratama. Pasangan serasi. Sayang, Hah? kamu masih bengong apa? Bukankah mereka eksekutif senior yang ingin kamu ajak kerjasama? Cepatlah. Terlalu hormat. Terlalu baik. Arya seharusnya temaniku merayakan ulang tahun. Kenapa malah dengan Laras Wijaya, pamer mesa? Hei, Bella. Jangan pergi. Sudah kusuruh pelayan, panggil pacar misteriusmu. Rayakan ulang tahunmu bersama kami. Tidak. Maksudku, dia mungkin tak biasa. Agak malu. Iya, sayang. Lebih baik kita jangan ganggu dunia berdua mereka. Tidak boleh. Sayang, aku siapkan hadiah spesial untukmu. Harus Bella dan pacarnya. Ikut menyaksikan. Direktur Utama Grup Wijaya Raya, Tuan Surya Wijaya tiba. Nyonya Wijaya tiba. Hadiah, 1 rui giok. 10 rumah mewah. 10 mobil mewah. 200 miliar rupiah tunai. Emas dalam jumlah besar. Ayah, ibu, kok ayah ibu datang? Bilang saja padaku, aku yang jemput. Arya, selama ini pengabdianmu pada Laras. Kami lihat kali ini datang atas permintaan Laras. Angkat kau jadi manajer umum grup Wijaya Raya. Sayang, selama bersama aku, kau teraniaya? Hari-hari dariku. Sayang, kenapa diam? Terima. Ambil. Terima kasih, ayah. Sayang, aku... Bukan maksudku, aku sungguh tak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak. Arya, sebenarnya, kau tak layak untuk putriku, tapi Laras sangat mencintaimu. Jangan kau sakiti dia. Tak disangka rencanaku. Begitu mudah tercapai. Ibu tenang. Aku pasti baik pada Laras, percayalah. Binatang, kau pikir kami datang untuk memberi selamat? Berani sakiti putriku. Kau akan menyesal dilahirkan. Bella, pacarmu kok belum datang? Kalau telat, kapan lagi lihat Arya jatuh? Kenapa kau panggil pacarku? Ada apa sebenarnya? Nona Saputra, perhatikan kata-katamu. Istriku cuma ingin ada lebih banyak orang berbagi kebahagiaanku. Setelah tanda tangan, grup Wijaya Raya milikku. Aku tak perlu lagi tunduk pada siapapun. Wah. Menantu kita siapkan aula besar untuk putri kita. Memang keluarga kaya. Aduh, banyak sekali tamunya. Menantu kita sangat royal. Astaga, bunda, ayah, tak ada pesta ulang tahun? Pergilah kalian. Bella, kenapa? Maksudmu apa? Pacarmu siapkan ruang privat bagus. Sudah datang ya sudah? Harus lihat dong. Betul, bukannya kau yang minta ajak kerabat? Iya,
Benar. Sudah datang ya, sudah? Iya. Sudah datang ya, sudah. Sudah datang ya, sudah. Hai, Halo Paman Bibi. Selamat datang ke syukuran 100 hari anak saya. Syukuran 100 hari? Syukuran 100 hari apa? Kami dijemput menantu, pakai mobil khusus untuk merayakan ulang tahun putri kami. Wah, ini menantunya. Tampan sekali. Sungguh gagah. Bukan Bibi. Kamu siapa? Salah orang kali. Suami ini bagaimana? Hei, wanita tak tahu malu. Jangan asal bicara, ini menantu saya. Hah! Kamu yang tak tahu malu. Dia menantu saya. Arya Pratama. Ini sebenarnya apa? Ayah, ibu, salah paham. Ini semua salah paham. Bella Saputra, cepat bawa orang tuamu dan kerabatmu pergi. Pak. Ini salah paham. Dia bukan pacar saya. Pacar saya di ruang privat sebelah. Bella, sayang. Kamu bingung ya? Aku lihat foto menantu, persis seperti dia. Dia sebelumnya, tiap bulan kasih kamu 225 juta rupiah. Bahkan belikan kami, orang tua satu rumah. Bahkan jadi abu, aku tak akan salah kenal. Kamu wanita ini, berani-beraninya merebut pria anakku. Kamu cari mati. Aduh, Buta matamu, berani sentuh nona kami. Pak! Ada apa dengan Nona Wijaya? Anak orang kaya. Boleh merampas pacar orang? Nak, lelaki ini setelah meraih kesuksesan, langsung selingkuh. Astaga, Nona Wijaya ini kena masalah ya. Arya Pratama kan memang miskin. Dia baru bisa melesat setelah merapat ke Nona Wijaya. Masih berani cari wanita lain? Tak disangka. Direktur Wijaya hampir menyerahkan grup Wijaya Raya ke orang lain. Memalukan. Benar. Bajingan. Inikah janjimu? Akan baik pada putriku selamanya? bukan ayah. Dengar penjelasanku. Diam. Jangan panggil aku ayah. Kukira kau bisa dipercaya. Tak kusangka. Kau bawa dia dan keluarganya. Kesyukuran cucuku. Kau sengaja mempermalukan kami. Bukan. Arya Pratama. Kenapa? Satu sahabat karibku. Satu suamiku. Kupercayai kalian berdua. Dengar penjelasanku. Bukan sayang. Bukan seperti yang kau kira. Aku bukan istrimu. Aku akan cerai denganmu. Laras Wijaya, itu ayah ibuku. Salah orang. Aku dan Arya Pratama tak ada hubungan. Ya. Jangan sentuh aku. Aku kecewa berat. Arya Pratama. Aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun. Aku rela jadi ibu rumah tangga. Bahkan demi sayuran 10 rupiah. Aku tawar-menawar dengan ibu-ibu di pasar sayur. Bahkan perhiasan yang bagus, aku tak pernah beli. Kau belikan Bella Saputra mobil dan rumah. Kau anggap aku apa? Kau anggap aku pengasuh gratis? Aku bahkan berniat menyerahkan grup Wijaya Raya padamu. Bukan sayang. Apa yang kau lakukan? Jangan. Bukan. Sayang. Dokumen penting begini. Kok langsung kau robek? Aku benar-benar tidak berselingkuh. Aku sungguh tidak. Mereka yang memfitnahku. Apa katamu? Kami memfitnahmu? Pria tak setia. Lihat ini apa? Anakku hamil. Mau jelaskan apa? Sayang, ini sama sekali bukan urusanku. Percaya, tanya saja dia. Tanya dia. Kau sahabat karib Laras Wijaya, Bella Saputra kan? Sebelumnya aku kirimkan uang padamu untuk diam-diam jaga anakku. Jujurlah padaku. Anak dalam kandunganmu. Siapa ayahnya? Kau bahkan terima uang ayahku? Aku? Maafkan aku. Laras Wijaya. Anak ini bukan anak Arya Pratama. Hubungan kami bersih. Lalu kenapa ayah dan ibumu memanggilnya menantu? Kau anggap aku buta atau tuli? Aku hamil. Aku tak tahu siapa ayah. Bayi dalam kandunganku. Apa katamu? Karena kampung halamanku sangat kolot. Aku takut ayah ibuku akan membunuhku. Makanya aku sengaja mohon bantuan Arya Pratama. Benar, Laras Wijaya. Percayalah padaku. Bella Saputra dulu waktu kecil, anak yang cukup penurut. Sekarang kok jadi begini? Kau ini apa sih? Malah cari pria beristri. Buat jadi pacar palsu. Kau benar-benar mempermalukan nama keluarga Saputra. Anak perempuan main serong sudah keterlaluan, malah sampai hamil sama pria hidung belang. Katakan padaku,
apakah semua ini benar? Kenapa aku punya anak tak tahu malu seperti kamu? Sayang, sekarang kau percaya kan? Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Aku tidak bersalah. Oh ya? Tapi aku lihat ada video. Sepertinya tidak sebersih itu. Maksudmu apa? Sayang, bukan berani sekali kau. Dia baru saja ketahuan berselingkuh. Langsung kau temui aku. Video dari mana ini? Matikan. Matikan. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Arya Pratama, Bella Saputra, takut? Permainannya belum selesai. Bella Saputra kau ini, tak kusangka kau berani berbuat memalukan di luar. Aku hadang kau sampai mati. Hajar kau. Tolong. Jangan sentuh aku. Bella, aku meremehkanmu. Awalnya karena kau sahabat karib istriku, aku selalu membantumu. Sekarang kau bikin video palsu untuk memfitnahku? Sayang, dengar dulu. Video ini, aku tak tahu asalnya. Itu palsu. Suami, aku cuma bercanda. Ini sebenarnya cuplikan film yang kusiapkan. Apa? Bella, kita sudah kenal hampir 10 tahun. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Suka hadiah ini? Meski agak seram, tapi semakin menegangkan, semakin sulit dilupakan. Semoga persahabatan kita langgeng selamanya. Aku sayang kamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Bingung kan, Bella? Sebenarnya ini kejutan. Ulang tahun dariku. Ini namanya pahit dulu, manis kemudian. Senang tidak? Sebenarnya aku sudah tahu Arya akan rayakan ulang tahunmu. Aku tahu hotelnya. Sudah kamu dan Bella pesan. Karena ayah dan ibu juga datang. Sekalian rayakan ulang tahun Bella. Kalian pasti tidak marah kalau aku terlalu lancang, kan? Masa sih? Kamu sangat perhatian. Aku justru senang. Arya, karena kau menantuku, kedepannya urusan merayakan ulang tahun sahabat Laras. Jangan ikut campur lagi. Setuju? Ya, ayah. Jangan nakuti Arya. Arya sudah janji padaku. Kalau berani khianati aku, dia akan kehilangan segalanya. Dan hancur reputasinya. Nah, gitu dong. Kutanyakan video itu, jelas asli. Kenapa bisa ada di tangan Laras? Apalagi kau yang kasih, cuma untuk memprovokasinya? Apa kau sampai sekarang masih belum sadar? Dia sudah lama curiga pada hubungan kita. Apa yang dilakukannya hari ini sengaja? Diam. Aku tak peduli dia curiga atau tidak. Aku harus dapatkan keluarga Wijaya. Anak dalam kandunganmu adalah senjata makan tuan. Tidak boleh dipertahankan. Kau suruh aku gugurkan anak kita? Apa kataku kurang jelas? Sekarang Laras belum cerai denganku, membuktikan dia masih cinta padaku. Aku tak boleh beri dia kesempatan untuk dapatkan buktiku. Tidak. Tidak. Ini anakku. Bella, ini bukan permintaan. Kau paham apa? Kau harus menggugurkannya. Mengerti? Laras Wijaya, kau tunggu saja. Akan kubunuh kau. Ayah, ibu. Maafkan putri kalian. Jangan dibantu. Sudah kukatakan Arya Pratama itu binatang. Kau tetap nekat menikahinya. Sekarang kau terluka, baru pulang minta kami bela, putriku. Kapan kau bisa dewasa? Sayang, putri kita sudah sadar. Dia baru sadar setelah terhantam. Ayah benar menegurku. Aku mengecewakan ajaran ayah. Hampir membiarkan serigala masuk. Tapi ayah tenang. Aku bukan lagi ibu rumah tangga yang penakut seperti dulu. Akan kubuat Arya Pratama berlutut dan menyesal di hadapanku. Bangunlah. Putri, kenapa? Darah. Aduh! Cepat panggil ambulans. Baik. Cepat. Baik. Laras, kau sadar. Putri, sakit di mana? Bilang pada ayah. Aku kenapa? Kata dokter, kau diracuni dengan racun perlahan yang tersembunyi.
lambat laun merusak organmu? Untung dokter cepat tahu. Kalau tidak, Racun perlahan? Pasti Arya Pratama. Akan kubunuh dia. Ayah. Jangan pergi. Jangan nodai tanganmu untuk sampah seperti dia. Tapi racun dalam tubuhmu, Ayah, tenang saja. Obatnya dibeli di pasar malam. Aku akan baik-baik saja. Ayah dan ibu sudah terlalu khawatir. Aku tak boleh buat mereka cemas lagi. Arya Pratama, kau kejam. Jangan salahkan aku tak berperasaan. Siapa? Sayang, ini aku. Katanya kau pingsan. Masuklah. Ayah, ibu. Sayang, kau baik-baik saja? Syukurlah kalau baik-baik saja. Begini, aku bawa bakso kuah sayur favoritmu. Cobalah. Aku masih hidup. Kau kecewa, ya? Sayang, apa yang kau katakan? Aku lebih dari siapapun berharap kau panjang umur. Saat aku pingsan di hotel, kau di mana? Apa bersama Bella Saputra? Sayang, aku dan dia benar-benar hanya teman biasa. Aku akui, hari ini aku lalai padamu. Itu karena tamu terlalu banyak. Aku sedang melayani tamu. Jangan berakting lagi. Kulihat di leher Bella Saputra, ada sebuah kalung. Sama persis dengan yang kau beri padaku. Sayang, sungguh, ini tak ada hubungannya denganku. Begini, aku bersumpah, itu dia yang beli sendiri. Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Kalau tak percaya, ambil HP-ku, periksa sendiri. Catatan transaksi ini, ayo. hahaha. Banyak yang pandai merayu. Kata manis siapa tak bisa. Yang ku mau lihat adalah tindakan nyatamu. kalau sungguh cinta putriku, tanda tangani ini. Ini. Syaratnya terlalu keras. Hah? Apa yang keras? Aku cuma tulis, kalau kau sakiti putriku, kau keluar tanpa harta. Tapi, kalau setia pada Laras Wijaya, perjanjian ini tak akan berlaku, kan? Kecuali, kau tak cinta Laras Wijaya. Boleh juga tak usah tanda tangan. Cuma ayah bilang, kalau kau sungguh cintaku, tanda tangani perjanjian ini. Ayah akan kembalikan posisimu. Di puncak grup Wijaya Raya. Baik. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Suami, aku tahu hatimu hanya untukku. Tentu sayang, hatiku hanya untukmu. Bella Saputra. Ayo sadar. Bella Saputra, operasimu sudah selesai. Keluargamu mana? Minta keluarga temanimu, pulang dan istirahat. Aku tak punya keluarga. Nak, ibu pasti balas dendam untukmu. Bella. Laras Wijaya, aku di sini. Bella. Ada apa? Wajahmu kenapa pucat? Tidak juga. Cuma semalam aku kurang tidur. Tapi menurutku, kamu kayak sakit parah. Jangan bercanda. Aku datang hari ini untuk minta maaf soal pesta ulang tahun. Yang kemarin itu, aku tak menyangka bakal bikin kamu dan Arya bertengkar. Maafin aku ya. Oh, soal itu sudah lama berlalu, dan malah aku harus berterima kasih. Sekarang Arya sangat menurut padaku. Ngomong-ngomong pacarmu, ayah si bayi sudah ketemu? Belum. Lupakan soal aku. Intinya, kita ke depannya tetap sahabat kan? Tentu saja. Kalau begitu, habiskan kopi ini, dan kita anggap selesai. Jangan-jangan. Kau beri aku obat? Hah? Bercanda. Lihat, kau ketakutan. Minum saja. Nanti, akan kubuat kau jadi wanita
yang dikenal seluruh kota Aruna. Bella. Kepalaku pusing sekali. Ini kenapa? Tentu saja karena minum yang tidak seharusnya. Halo. Semua sudah siap. Kamar 1701. Dia sekarang tidak sadarkan diri. Mainkan sesukamu. Mati atau cacat, itu salahnya sendiri. Laras Wijaya. Kenapa? Mengapa sejak lahir kamu sudah jadi Nona Wijaya yang tinggi atas? Yang selalu diagung-agungkan. Sementara aku cuma gadis kampung, mengapa kamu selalu bersinar terang? Sementara aku cuma pantas hidup dalam bayang-bayangmu, jadi antek kecilmu. Bahkan pria pun aku tak bisa rebut darimu. Sekarang anakku pun hilang. Tapi, tak apa. Setelah malam ini, kamu akan kehilangan segalanya. Jadi kamu sengaja menghasutku menggoda Arya Pratama? Hanya karena iri padaku? Kamu baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Tapi, aku jelas melihatmu menghabiskannya. Maksudmu kopi yang sudah dicampur obat itu? Beri kopi ini pada wanita di sana untuk diminum. Uang ini jadi milikmu. Maaf ya, sudah tahu niat jahatmu. Mana mungkin aku datang tanpa persiapan? Dasar wanita licik! Kamu mau apa? Tentu saja membalas dengan cara yang sama. Bella, kita kan saudari terbaik. Jadi apa yang kau lakukan padaku, pasti akan kulakukan juga padamu. Tidak Laras. Kamu tak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku tadi cuma bercanda. Bagaimana rasanya dibawa ke meja operasi oleh Arya Pratama sendiri? Sakit? Dingin? Bagaimana kau tahu? Aku tak pantas tahu. Apa di matamu aku sangat bodoh? Layak dipermainkan seperti orang bodoh. Layak terjebak perangkapmu. Layak menunggu mati. Layak menyerahkan harta keluarga Wijaya. Apa lagi yang kau tahu? Aku pernah tulus padamu. Sayangnya, kau tak pantas. Masuklah. Tidak. Laras, aku baru aborsi. Jangan perlakukan aku begini. Tidak, jangan. Pergi, Laras. Para eksekutif perusahaan pasti kenal aku. Sebagai menantu ketua Dewan Lama, kuharap bisa buktikan kemampuanku untuk dapatkan kepercayaan kalian. Grup Wijaya Raya kita adalah perusahaan terbaik di kota Samudra Awan. Aku sangat terhormat bisa menjabat sebagai wakil manajer umum. Mohon bimbingan dari senior semua. Rapat ditunda dulu. Ada urusan aku keluar sebentar. Bella Saputra bodoh ini. Jangan libatkan aku kalau mau mati. Bella Saputra. Arya Pratama, akhirnya kau datang. Tolong. Kupikir tak akan bertemu lagi. Bella, main apa lagi? Kamu tahu hari ini hari apa? Aku baru masuk grup Wijaya Raya. Langsung kamu kirim pesan. Mau apa kamu? Bukan aku, Laras Wijaya. Dia yang cari masalah. Dia mau celakakan aku. Apa katamu? Dia sudah tahu rencana kita. Dia juga tahu, bayi dalam perutku anakmu. Dia mau kita bertengkar. Balas dendam satu persatu. Sayang, ku dengar Bella ada masalah. Bella, kamu, ini kenapa? Bajingan berani datang. Kubunuh kamu. Kamu gila. Jangan provokasi aku dan istriku. Apapun yang kamu lakukan, aku hanya cinta istriku. Tidak. Aku tidak bohong. Dia, perempuan ini, dia yang mau balas dendam. Diam. Bella, kamu aborsi?
Meski ayah anak ini tak diketahui. Tapi ini tetap nyawa. Laras Wijaya, kau masih berpura-pura. Aku jadi begini. Semua karena kau. Apa yang kulakukan padamu? Aku baru jalan-jalan dengan ayah dan ibu. Tiba-tiba sekretaris menelpon bilang, Arya Pratama buru-buru pergi. Aku cuma ikut lihat. Bella, jangan-jangan kau karena kehilangan anak, jadi depresi? Kau yang depresi? Ya, aku pernah depresi. Gejalamu sama persis denganku dulu. Sayang. Hah? Benar kan? Iya, sayang. Apapun katamu pasti benar. Bella. Mau apa kau? Ini obat depresi dari dokter. Minum ini, gejala akan membaik. Tidak mau, tidak mau. Kenapa? Karena obat ini beracun. Tidak, aku tak bisa. Diam kau. Tidak. Bella Saputra, kau benar-benar depresi. Sudah berhalusinasi. Mari, berikan. Kemari. Minum obat ini. Ini untuk kebaikanmu. Ada. Bella. Pergi. Arya, tolong aku. Aku belum mau mati. Penawarnya, cepat berikan penawarnya. Tak ada penawar racun. Racun ini masuk tubuh, akan terus merusak organ, sampai meninggal karena gagal organ. Bagaimana denganku? Aku harus bagaimana? Kenapa takut? Baru 2 pil. Bukan Bella Saputra? Bella Saputra, kenapa kau makin tak berguna? Dengar baik-baik. Aku tak mau orang tak terkendali di dekatku. Kalau tak bisa membantuku, jangan datang lagi. Tidak. Arya Pratama, tolong aku. Jangan perlakukan aku begini. Beri penawar racun. Beri aku penawar racun. Tak ada penawar racun. Racun ini masuk tubuh, akan terus merusak organ, sampai meninggal karena gagal organ. Tak ada penawarnya. Apa aku akan mati? Si kecil. Ibu tak tegas meninggalkanmu? Ibu ingin menemanimu besar. Ini aku. Laras Wijaya sudah tahu rahasiaku, dan aku terus dimainkannya. Sekarang aku harus ambil inisiatif. Mau bagaimana? Kalau dia sudah pulih, hak waris grup Wijaya Raya, maka kedua tua bangka itu bisa masuk alam baka. Laras Wijaya, meski kau tahu aku selingkuh, mau apa? Selama kita belum bercerai, aku tetap berhak atas harta orang tuamu. Sayang ayah ibu mertua sangat percaya padaku. Mereka bahkan memberiku posisi tinggi di grup. Hari ini juga hari jadi pernikahan mereka. Bapak, Ibu, aku punya kejutan untuk kalian. Suami, aku punya hadiah untukmu. Sudah, fokus nyetir saja. Bicara nanti di hotel. Hati-hati. Arya Pratama. Tolong kami. Tolong. Menolong kalian? Tapi kalau ku beritahu, kecelakaan ini rencanaku, bagaimana aku bisa menolong? Sekarang minta tolong padaku, minta aku selamatkan kalian? Hahaha, tua bangka. Dasar binatang, tak tahu terima kasih. Apa maumu? Sebenarnya, awalnya tak mau sampai sejauh ini. Tapi kalian yang memaksaku, memberiku jabatan wakil manajer umum, tanpa wewenang sama sekali. Jelas kalian cuma ingin mengendalikanku. Oh ya, suruh aku tanda tangani. Perjanjian bagi harta. Omong kosong, kalian semua pantas mati. Pantas mati. Kalian semua pantas mati. Mati. Arya Pratama, putriku mencintaimu sangat dalam. Dia memberikan segalanya padamu. Kau tega menyakiti kami begini? Kau akan dapat karma. Karma. Aku tunggu karma itu datang.
Seumur hidupku, Arya Pratama hanya mengejar harta dan nama. Aku bahkan tak takut mati. Katakanlah padaku soal karma. Kalian berdua, setelah kalian mati nanti, aku akan kirim Laras Wijaya ke rumah sakit jiwa. Cucu kalian akan kumasukkan ke panti asuhan. Bagaimana panti asuhan? Nanti seluruh keluarga Wijaya, semuanya akan jadi milikku. Hahaha. Jadi, ayah ibu mertua, demi kebahagiaanku, pergilah dengan tenang. Jangan. Tidak! Ah! Ayah! Ibu! Aku sudah bujuk sopir truknya untuk menanggung kesalahan. Tak akan ada yang menyelidikimu lagi. Ini bukti nilai gunaku, kan? Sayang, memang kau yang paling hebat. Kau tak tega bunuh dia? Jangan-jangan kau masih sayang? Aku belum lama masuk grup Wijaya Raya. Kalau keluarga Wijaya punah, para pemegang saham tua pasti tak mau tunduk. Ingin dia mati? Tunggu saat yang tepat. Apa dia tahu? Kau yang bunuh orang tuanya? Bagaimana kalau dia sadar? Aku bisa buat dia jadi pasien vegetatif. Tak akan sadar selamanya. Aku bisa buat dia jadi pasien vegetatif. Tak akan bangun selamanya. Sayang, kamu sudah bangun. Suami. Suami aku di mana? Kenapa di sini gelap sekali? Suami. Suami. Aku mimpi buruk. Aku mimpi ayah dan ibu terjatuh dari tebing. Sayang. Itu bukan mimpi buruk. Ayah dan ibu mereka benar-benar. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mengajak kalian jalan-jalan. Ini salahku. Itu benar. Tidak. Aku akan cari mereka. Suami. Suami, kamu di mana? Kenapa kamu tidak nyalakan lampu? Sayang. Suami, kamu di mana? Sini, aku bantu kamu bangun. Sini. Pelan-pelan. Sayang. Kamu benar-benar tidak bisa melihat apa-apa? Aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Suami. Apa aku buta? Tolong panggilkan dokter untukku. Cepat panggil dokter untukku. Sayang, jangan takut. Aku sekarang akan panggilkan dokter. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Istri Anda terluka karena kecelakaan. Menyebabkan saraf optik rusak, sehingga mengalami kebutaan. Tapi berapa lama aku bisa sembuh? Itu sulit dipastikan, tergantung proses pemulihannya. Suami, Pak, aku akan buta selamanya? Sayang, tenang saja. Aku di sini. Aku pasti akan berusaha menyembuhkanmu secepatnya. Kamu percaya dia benar-benar buta? Sudah aku coba, yang buta lebih mudah dikendalikan. Jangan ganggu. Kau gila. Bukankah dia tidak bisa melihat? Suami.
Suami, kau di mana? Suami, kau di mana? Setelah kabar, si tua bangka itu tewas terjatuh dari tebing tersiar, grup Wijaya Raya akan kehilangan pemimpin. Laras Wijaya juga buta. Nanti, kau jadi satu-satunya ahli waris grup. Kau akan jadi pahlawan utamaku. Sebentar lagi ku senangkan kau. Suami ada di dalam. Sayang, aku lagi di kamar kecil. Oh. Suami, aku takut. Bisa temani aku lebih lama? Suami, kok aku cium bau parfum di dalam? Apa ada orang lain? Sayang, mungkin itu bau yang ditinggalkan perawat ganti obat sebelumnya. Kau kan takut? Aku temani kau di luar. Baik. Ayo, hati-hati. Haus, sayang. Kubuatkan air untukmu. Sayang, ini airnya. Terima kasih, suami. Memang jadi buta beneran. Sayang, surat kuasa ini perlu kau tanda tangani. Urusan perusahaan nanti, serahkan saja padaku. Kau tenang saja sembuh di rumah. Setuju? Suami, kau baru di grup? Para senior belum tentu patuh. Surat kuasa ini, tunggu rapat rutin Senin nanti. Aku tanda tangani di depan semua orang. Tanda tangani dulu. Saat aku ke perusahaan Senin nanti, akan kubujuk mereka. Bagaimana? Soalnya akhir-akhir ini kondisimu kurang baik. Aku tak tega melihatmu repot. Suami, bukan aku tak mau serahkan wewenang. Cuma ayah ibu baru saja kecelakaan. Di saat penting seperti ini, kalau aku serahkan wewenang padamu, di mata orang lain, bisa-bisa mereka mengira, semua ini rencanamu dari awal. Baiklah. Aku ikuti semua katamu. Nanti setelah aku kuasai grup Wijaya Raya, kamu yang pertama kuhancurkan. Suami siapa ya? Aku yang buka. Kejutan! Suami siapa tadi? Petugas pengelola properti. Mau periksa gas? Kalau gitu aku istirahat dulu di kamar. Ya. Halo, sudah ketemu ayah ibuku? Kami temukan mobilnya di bawah tebing, tapi orangnya belum. Cari terus. Belum ketemu justru kabar terbaik. Siap. Ayah, ibu. Kalian harus selamat. Lagian kamu juga sudah buta. Barang-barang mewah ini, semuanya milikku. Halo, Direktur Saputra. Maaf sekali. Sekarang mataku juga tidak bisa melihat. Ayah ibuku juga kecelakaan. Jadi kerjasama dengan Cakrawala dibatalkan saja. Oh ya, soal ini, tolong jangan beritahu suamiku Arya Pratama.
Suami. Laras Wijaya benar sembunyikan ini darimu. Batalkan kerjasama dengan Cakrawala. Dia pasti takut padamu. Setelah proyek ini berhasil, pengaruhmu akan mengalahkannya. Benarkah itu? Percayalah, cek sendiri. Laras Wijaya si Jalang. Dia tak pernah beri aku wewenang. Aku tahu dia punya niat jahat. Ah, suami. Kamu harus menangkan proyek ini. Biar para pemegang saham tahu, agar kamu bisa bawa grup Wijaya Raya maju. Bella, makanya. Hanya kamu penolong terbaikku. Istri. Terima kasih para paman. Sejak ayah dan ibuku meninggal, aku selalu gelisah. Kini mataku tak bisa melihat. Harap kalian bantu suamiku Arya Pratama. Nona besar, dari dulu budak cinta, kini matanya juga buta. Perusahaan ini sekarang mungkin berpindah tangan. Ambisi Arya Pratama nyata di wajahnya. Takut setelah kuasai perusahaan, akan mencelakai Nona. Sayang, tender grup Cakrawala sebentar lagi dimulai. Kenapa kamu selalu menolak? Suami, proyek grup Cakrawala ini tidak sesederhana yang kamu kira. Reputasinya, Reputasinya kenapa? Grup Cakrawala terkenal di seluruh negeri. Bisa ada masalah apa? Kalau tak mau kasih uang, bilang saja. Aku punya cara lain. Aku dengar penanggung jawab grup Cakrawala, Bima Gunawan, naksir Laras Wijaya. Benar tidak? Dia bilang padaku, cukup Laras Wijaya temani dia semalam, dia bisa longgarkan syarat dana untukmu. Bagus. Kalau gitu siapkan beberapa media. Lalu tunggu kabarku. Nanti saat foto mesra, Laras Wijaya dan Bima Gunawan beredar, aku hancurkan namanya. Buat dia tak bisa lagi di perusahaan. Luar biasa. Ini benar-benar sekali jalan dua hasil. suami, kamu mau ajak aku kemana? Sayang, kamu kan lagi bosan di rumah. Mitra yang mau kita temui hari ini, kebetulan teman lamamu. Jadi aku ajak kamu temu dan mengobrol, supaya tidak bosan. Primadona kampus Laras Wijaya, lama tidak berjumpa. Mari berpelukan. Kamu Bima Gunawan? Jangan-jangan, suami, kenapa tidak kasih tahu aku dari tadi? Kalau yang kita temui Direktur Gunawan, aku pakai baju terlalu santai. Lebih baik kita datang lain kali. Dia manajer umum grup Cakrawala, kita tak bisa melawan. Nona Wijaya, dulu kau yang paling bersinar di kampus kami. Tak kusangka, sekarang sudah jadi istri sekaligus ibu. Ayo, saya minum untukmu. Baik. Ada apa, Direktur Gunawan? Apa saya menumpahkan anggur ke baju direktur? Aduh, maaf Direktur Gunawan. Mata saya buta. Saya cari lap untuk direktur. Saya usap. Wah! Apa ini? Bau sekali. Sayang, lap dari mana ini? Ah, jangan-jangan lap pel? Laras Wijaya. Lapel lantai. Aduh, sungguh maaf Direktur. Mata saya tak bisa lihat. Laras Wijaya, apa maksudmu? Direktur Pratama, ini niat kerja samamu dengan grup Cakrawala? Tenang, tenang. Istri saya matanya bermasalah. Dia tak bisa lihat, jadi selalu ceroboh. Maaf. Maaf ya. Silakan, Bu. Sayang, sini. Lihat, beri hormat pada direktur. Minta maaf. Oh, Direktur Gunawan, tadi salah saya. Saya minum untuk Anda. Nona Wijaya, karena tidak sengaja, ya sudah. Ayo kita minum bersama. Minta maaf, minta maaf. Direktur Pratama, kau
Nona Nona besar. Wijaya. Buka pakaian mereka, bawa ke kamar yang sudah kusiapkan. Siap. Halo, Nona Wijaya. Arya ada janji malam ini. Dengan Bima dari grup Cakrawala. Bima Gunawan. Teman sekelasku yang jorok itu. Betul, aku juga dengar mereka menyuap seorang pelayan berencana meracunimu. Katakan pada pelayan itu. Berapapun Arya bayar, aku bayar 10 kali lipat. Suruh dia ganti gelasku. Arya Pratama. Kau bunuh orang tuaku di hadapanku. Paksa aku pura-pura buta kumpulkan bukti. Kali ini, harus kau bayar dengan nyawamu. Di sini, hari ini, biar semua lihat. Putri grup Wijaya Raya, orang tua baru celaka, langsung berkencan dengan pria lain di hotel. Sungguh memalukan. Katanya Nona Wijaya sudah buta. Buta masih gatal-gatal. Tak terduga ya. Betul sekali. Kasihan Direktur Pratama. Berjuang keras urus perusahaan, istri malah selingkuh. Ayo. Laras Wijaya, kamu... Ada! Kenapa bisa begini? Bukankah ini suaminya Nona Wijaya? Arya Pratama? Cepat ambil fotonya, berita utama besok sudah ada. Tak disangka Direktur Pratama suka yang begini. Wah, jangan difoto. Jangan difoto, jangan difoto. Jangan difoto, minggir semua. Jangan difoto. Sedang apa ini? Wah! Pergi, keluar, keluar. Jangan difoto, jangan foto, keluar. Direktur Pratama, selera Anda kuat sekali ya. Istrinya tahu tidak? Diam kamu. Nona Wijaya sungguh kasihan. Orang tuanya baru meninggal, suaminya sudah berkhianat. Apa katamu? Aku peringatkan kamu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku difitnah. Kalau kalian berani mengarang cerita, aku akan lenyapkanmu dari kota Bahari sekarang. Jangan difoto. Wah, Direktur Pratama hebat sekali. Benar. Jangan-jangan mau membunuh untuk tutup mulut? Mungkinkah kecelakaan Ketua Wijaya Senior juga ada hubungannya denganmu? Omong kosong apa? Jangan difoto. Semua, jangan difoto. Suami! Nona Wijaya datang. Suami! Kamu di mana? Suami? Siaran langsung. Berita hari ini heboh banget. Nona Wijaya, bisa berkomentar tentang perselingkuhan suami Anda? Ada yang ingin disampaikan? Kalian bicara apa? Suami selingkuh? Suami Anda di hotel dengan wanita lain. Orang ketiganya adalah Direktur Gunawan dari grup Cakrawala. Jangan-jangan Anda belum tahu? Apa katamu? Arya, kamu... Sayang, sayang. Sayang. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Dengarkan aku. Ini salah paham. Semua salah paham. Bukan seperti itu. Salah paham? Waktu ketahuan dengan Bella Saputra, kau juga bilang salah paham. Kau bilang salah paham. Salah paham mulu. Tak disangka Arya. Sering selingkuh, ya? Diam kau. Arya baru pagi ini, jadi manajer umum grup. Malamnya sudah main serong. Nona Wijaya sungguh malang. Arya! Aku sangat kecewa padamu. Bukan sayang. Sayang. Jangan rekam. Jangan. Aku apa? Dasar bajingan. Siapa suruh panggil orang? Siapa yang suruh? Suruh nurut perintahku. Ngapain kau? Nama baikku kau hancurkan. Kau tahu? bukan... Arya, lihat. Kau yang suruh aku datang. Ini bukan aku yang kirim. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Laras Wijaya. Laras Wijaya. Kita semua sudah dipermainkannya. Apa? Laras Wijaya? Bukankah dia buta? Mungkinkah dia tahu kita yang bunuh orang tuanya? Arya, sekarang kita harus bagaimana? Kalau Direktur Gunawan marah dan kontrak gagal, pemegang saham tak akan mendukungmu. Laras Wijaya ingin menghancurkanku? Belum semudah itu. Dia pikir Bima Gunawan bodoh? Asal aku janji beri dia keuntungan yang cukup besar, dia pasti akan kerja sama denganku. Direktur Pratama akhir-akhir ini terkenal sekali. Seumur hidupku, belum pernah kulihat orang berselingkuh. Jadi berita utama selama ini. Bahkan saham grup Wijaya Raya sudah anjlok. Tidak tergina kok. Itu semua salah paham. Aku sedang berusaha dapatkan peluang kerjasama dengan grup Cakrawala. Oh? Sampai berusaha keranjang? Sepertinya kerjasama dengan Cakrawala sudah pasti. Untuk hindari kecurigaan, Cakrawala mungkin tak akan kerjasama lagi dengan kita. Mari kita bertaruh. Jika hari ini Wijaya Raya berhasil kerjasama dengan Cakrawala, kalian akan bagaimana? Jika Wijaya Raya benar kerjasama dengan Cakrawala, kami akan
patuh sepenuhnya, dan dukungmu sebagai ketua dewan baru. Kau bilang? Pertama, terima kasih kepada para pemegang saham Grup Wijaya Raya dan Grup Cakrawala, serta rekan-rekan media yang telah hadir dalam upacara penandatanganan kerjasama strategis antara kedua grup ini. Selanjutnya, saya mohon sambutan meriah untuk Direktur Gunawan dari Grup Cakrawala. Setelah pertimbangan matang, kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Grup Wijaya Raya. Ternyata kerjasama dengan Cakrawala benar terjadi. Kabar baik ini pasti naikkan saham kita. Direktur Pratama hebat. Saya dukung beliau. Mari kerjasama yang baik. Kita semua pasti sangat berduka atas kepergian ketua lama. Tapi sebagai menantunya, saya punya tanggung jawab untuk memikul masa depan Grup Wijaya Raya. Kerjasama dengan Cakrawala hanya awal. Kedepannya, saya akan pimpin Grup Wijaya Raya semakin maju. Kemampuan Direktur Pratama sudah kita lihat. Saya usulkan agar Direktur Pratama menjadi ketua dewan. Ini akan memperkuat kerjasama kita. Saya dukung. Saya tidak setuju. Ketua lama sudah tiada, tapi Nona Wijaya masih ada. Kalau mau ganti ketua dewan, seharusnya Nona Wijaya yang menggantikan. Siapa yang tak tahu, setelah kecelakaan, Nona Wijaya jadi buta. Mau dipimpin orang buta, memimpin Grup Wijaya Raya. Bukan malah jadi bahan tertawaan. Benar. Nona Wijaya sangat mencintai Direktur Pratama. Bagaimanapun juga satu keluarga. Siapapun yang jadi ketua, sama saja. Hormat pada ketua Pratama. Hormat pada ketua Pratama. Baik. Kalau begitu, posisi ketua dewan ini akan saya pegang. Tunggu. Laras Wijaya. Kenapa kamu datang? Saya pemegang saham terbesar Grup Wijaya Raya dan putri ketua dewan lama. Kenapa saya tak boleh datang? Kami sudah memilih Direktur Pratama sebagai ketua dewan. Kamu terlambat datang. Dia layak jadi ketua dewan? Aku tak layak. Lalu apakah kamu layak? Hah? Kamu terus menghambat kerjasama dengan Grup Cakrawala. Kamu sama sekali tak layak memimpin Grup Wijaya Raya kami. Kalau bukan Direktur Pratama membalikkan keadaan, mendapatkan pesanan skala triliunan, harga saham Wijaya Raya bisa anjlok ke dasar. Kenapa saham turun? Karena Arya Pratama. Skandal terus-terusan. Nona Wijaya benar. Saya dukung Nona Wijaya jadi ketua dewan. Lihat baik-baik. Dia kan buta. Walau putri ketua dewan, kami tak bisa abaikan kepentingan semua. Kalau dia terpilih, saya langsung jual saham. Betul. Orang buta mau jadi ketua dewan? Lucu sekali. Sayang, lihat keadaanmu sekarang. Jalan saja goyah. Mungkin naik ke panggung utama pun tak bisa. Haha. Jadi, pulang rawat anak saja. Hahaha. Hahaha. Kamu tidak buta? Dia bisa lihat? Mungkinkah dia pura-pura buta? Maaf. Lupa beritahu. Hari ini mataku tiba-tiba bisa melihat. Selain itu, saya ingin ingatkan, 5 tahun lalu saya pimpin tim Grup Wijaya Raya, pecahkan rekor transaksi luar negeri. Bahkan buta pun lebih baik dari orang sombong. Laras Wijaya, kau mempermainkanku? Berani kau pukul aku? Kau panggil aku apa? Arya Pratama. Di keluarga Wijaya, aku tuan, kau budak. Kalau aku senang, kau dapat rezeki. Kalau tak senang, cuma pantas berlutut memohon ampun. Berdasarkan apa kau berani menggonggong di sini? Wah, Nona Wijaya berwibawa. Kalau Nona Wijaya baik-baik saja, maka posisi ketua Dewan Grup Wijaya Raya seharusnya jatuh ke tangan Nona, kan? Betul, Arya Pratama moralnya buruk, sama sekali tak pantas jadi ketua Dewan Grup Wijaya Raya. Dukung Nona Wijaya. Dukung Nona Wijaya. Dukung Nona Wijaya. Diam kalian. Dengar baik-baik. Jangan lupa satu persatu. Jangan lupa keadaan keluarga Wijaya sekarang. Hanya aku dan kerjasama dengan Grup Cakrawala ini yang bisa selamatkan Grup Wijaya Raya. Benar. Sebagai penanggung jawab Cakrawala, kami hanya mau kerjasama dengan Direktur Pratama. Jika perempuan ini jadi ketua Dewan Wijaya Raya,
kontrak ini otomatis batal. Dan jangan lupa, dia cuma ibu rumah tangga. Walaupun dulu dia punya kemampuan, sekarang pasti sudah mundur. Sedangkan aku pegang kontrak ratusan triliun. Pilih siapa? Pikirkan sendiri. Aku bersaksi. Laras Wijaya. Dia itu orang tolol tak berguna. Dia sama sekali tak mampu mengelola perusahaan. Jika kalian pilih dia, itu jalan buntu. Jangan kita musuhi uang. Aku pilih Direktur Pratama. Direktur Pratama duduk di kursi ketua dewan. Silakan Direktur Pratama duduk di kursi ketua dewan. Tunggu dulu. Laras Wijaya, kau mau apa lagi? Orang cerdas memilih tempat yang tepat, itu benar. Tapi kalian juga harus lihat tempatnya itu benalu abadi atau kayu lapuk busuk. Kau yakin kontrak ratusan triliun rupiah itu asli? Apa maksudmu? Laras Wijaya, aku manajer umum grup Cakrawala. Kontrak yang kubawa pasti asli. Masa bisa palsu? Kau memang asli. Tapi grup Cakrawala dari awal hanya tipuan belaka. Menurut laporan, grup Cakrawala baru terbongkar skandal pencucian uang, melibatkan banyak kejahatan finansial. Grup Cakrawala, ternyata perusahaan penipuan. Kontrak ratusan triliun rupiah apa? Cuma sampah. Bukan cuma sampah, tapi juga akan menyeret grup Wijaya Raya ke dalam skandal pencucian uang. Arya Pratama, begitukah caramu memilih mitra? Katakan padaku, ini benar atau palsu? Jangan dengarkan omongannya. Mana mungkin grup Cakrawala cuci uang? Halo? Di sini ada orang yang mengaku manajer umum grup Cakrawala. Jangan. Beritanya ternyata benar. Grup Cakrawala terbongkar skandalnya. Untung ketahuan lebih awal. Kalau kerjasama resmi dimulai, Wijaya Raya pasti hancur total. Bajingan, kau menipuku. Kau... Aku sudah lama memperingatkanmu. Grup Cakrawala bermasalah. Kau tak mau percaya. Malah dengarkan hasutan Bella Saputra, terus merayu Bima Gunawan. Sekarang kau katakan, siapa yang sebenarnya tak berguna? Tak pantas jadi ketua dewan? Tidak. Aku tak tahu Bima Gunawan penipu. Kau tak tahu? Apa maksudmu tak tahu? Sayang. Aku ditipu Bella Saputra. Maafkan aku sekali lagi. Beri aku kesempatan. Arya Pratama, kita tak bisa kembali. Aku akan menceraikanmu. Bercerai. Saham sedang bergejolak. Kalau ada berita buruk lagi, perusahaan bisa kolaps. Nona Wijaya, pertimbangkan baik-baik. Sudah kupikir matang. Tak hanya bercerai, aku akan membuatmu diusir dari keluarga Wijaya seperti anjing. Jaga. Bawa dia pergi. Tunggu. Hebat. Sangat hebat. Tapi, mungkin kalian belum tahu, Laras Wijaya karena depresi pasca melahirkan, sudah didiagnosis gangguan jiwa. Apa ini? Lihat. Ini surat diagnosisnya. Perkataan orang gila. Kalian takkan percaya, kan? Kau dan Maya Santoso bekerja sama. Kau sendiri yang sakit. Masa menyalahkan dokter? Direktur Mahendra. Bukannya Anda selalu mendukung Laras Wijaya? Coba, lihat sendiri. Lihat sendiri, laporan ini asli atau palsu? Benar-benar dikeluarkan rumah sakit. Laporan profesional. Kenapa bisa begini? Kacau sekali. Orang Sinting mau pimpin grup Wijaya Raya? Nona baru saja menuduh Cakrawala. Masa bisa gangguan jiwa? Laporan ini pasti dipalsukan. Laporan ahli profesional ini. Masa mungkin palsu? Laras Wijaya, cepat pergi ke rumah sakit jiwa. Baiklah, hadirin semua. Pemilihan ketua dewan bisa ditunda. Saya sekarang akan antar istri saya ke rumah sakit jiwa. Hei, cepat tangkap dia. Nanti kalau mengamuk, sampai lukai hadirin repot. Lepaskan, aku tidak sakit. Hahaha, siapa percaya? Bawa pergi. Lepaskan Berhenti. aku. Siapa berani sentuh putri kesayanganku? Ketua Dewan Lama. Benar, Ketua Dewan Lama. Ayah. Ibu. Laras, kau menderita. Siapa bilang putri kesayanganku? Sinting? Dan mau kirim ke rumah sakit jiwa? Hah? Satu persatu, bisa banyak bicara ya. Kenapa sekarang pada bisu? Tidak mungkin. Kau pasti bukan Surya Wijaya. Surya Wijaya sudah lama meninggal. Aku yang dorong dia jatuh dari tebing. Tua bangka itu, mana mungkin masih hidup? Tentu kau harap aku bukan Surya Wijaya. Sayangnya, aku beruntung. Tuhan belum mau menerimaku. Di lokasi ditemukan, banyak sekali darah. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Laras Wijaya. Ini monsteroplasma mana kau cari? Aduh. Tinju ini,
untuk balas budimu yang busuk dan permainan perasaan. Tendangan ini untuk kekejamanmu. Hingga ayah mertua dan ibu mertua sendiri mau kau habisi, kau tidak pantas disebut manusia. Astaga. Kecelakaan direktur utama ternyata direncanakan Arya Pratama. Apa bedanya dengan membunuh orang tua sendiri? Binatang! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Segitu saja kau tidak mati. Aku tidak percaya. Kau masih hidup. Ini berkat putri kesayanganku. Laras Wijaya sudah tahu rahasiaku. Sekarang aku harus ambil inisiatif. Mau kau lakukan apa? Karena dia sudah pulih, hak waris grup Wijaya Raya, dua tua bangka itu bisa pergi ke alam baka. Ayah dan ibu, Arya Pratama berambisi buas. Selanjutnya pasti akan menyerang kalian. Demi keselamatan kalian, aku ingin lapor polisi. Biarkan polisi turun tangan. Tidak, jangan dulu laporkan. Hanya dengan rekaman, tak cukup untuk menghancurkan Arya Pratama. Bukankah dia mau merebut harta dan nyawa? Baik, kita ikuti saja rencananya. Tunggu sampai belangnya ketahuan. Buat dia takkan tenang selamanya. Rupanya kalian sudah tahu rencanaku. Sudah kukatakan, utangmu padaku akan kubalas 100 kali lipat. Oh ya, aku sudah lapor polisi. Nantikan makan nasi penjara. Sayang, aku salah. Aku salah, kumohon maafkan aku. Kasih kesempatan memperbaiki diri. Aku mohon, maafkan aku sekali lagi. Boleh? Demi anak kita. Anak tak boleh tanpa ayah. Anak? Saat kau main serong dengan Bella Saputra. Pernah pikir anak? Bajingan. Bella Saputra bajingan. Kalau bukan kau goda aku, akan sampai begini? Kubunuh kau. Berhenti. Mati kau. Apa yang kau lakukan? Arya Pratama, kami dapat laporan kau terlibat dalam kecelakaan. Ketua grup Wijaya Raya. Kini kau juga diduga melakukan pembunuhan? Ikut kami. Akulah ketua dewan. Lepaskan aku. Laras Wijaya, dengarlah. Aku ke neraka, kau ikut. Laras. Pengawal, cepat bawa ke rumah sakit. Tolong! Cepat. Hahaha. Hahaha, terbukti. Terbukti. Haha, terbukti. Terbukti. Kondisi pasien stabil, tapi racun dalam tubuhnya, bila tak ada penawar, mungkin tak bertahan lama. Laras. Ibu tak bisa kehilanganmu. Bu, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Mungkin sebentar lagi, dokter temukan cara. Benar. Pasti bisa. Pasti bisa. Jika aku benar-benar mati, rawat si kecil untukku. Tidak akan. Aku harus cepat pergi. Polisi akan menangkapku. Arya Pratama, bukankah kau ditangkap? Aku pura-pura sakit dan kabur. Turunkan pisaumu. Bicara baik-baik. Sudah terlambat. Laras Wijaya takkan maafkan aku, polisi juga takkan lepaskan aku. Ini semua salahmu. Semua salahmu. Arya Pratama, kamu tak bisa menyalahkanku hanya karena rencanamu terbongkar. Lalu menjadikan aku kambing hitam. Kalau ada masalah apapun, cari saja Laras Wijaya. Aku juga korban. Memang harus kau katakan, Laras Wijaya akan kucari. Tapi untukmu, pergilah ke neraka duluan. Jangan. Sayang, walau aku sampah, tapi kamu juga bukan orang baik. Laras,
Ibu dengar kabar, ada dokter spesialis lulusan luar negeri. Dia akan pulang khusus menangani penyakitmu. Nanti suruh dia periksamu. Ibu, selama ada harapan, tak akan menyerah. Haus tidak? Ibu ambilkan air. Laras Wijaya, Arya Pratama kabur dari penjara. Cepat panggil polisi. Ibu, Ya? Arya Pratama kabur. Apa? Apa katamu? Ibu, Ya? tolong jaga si kecil di rumah. Aku cari ayah di perusahaan. Nona, Anda datang? Ayahku ada di sini. Direktur Surya lagi rapat kerjasama. Dengan siapa, bisnis apa? Kenapa aku tak tahu? Pagi ini datang, pabrikan dari luar negeri, ingin kerjasama dengan Grup Wijaya Raya. Hanya dia sendirian di ruangan. Bawa aku ke sana. Baik, lewat sini. Ayah? Ayah, engkau baik-baik saja? Laras Wijaya, kenapa tak di rumah sakit? Kenapa ke sini? Arya Pratama kabur dari penjara. Aku takut dia menyakitimu. Jadi ku beritahu. Apa? Arya Pratama kabur? Halo Ibu, ada apa? Laras Wijaya, bajingan Arya Pratama menculik anak kita. Apa katamu? Laras Wijaya. Putriku. Selamat ya, akhirnya bisa kuliah di luar negeri. Hanya itu? Semoga sukses. Kau tahu, bilang saja padaku. Aku pasti tinggal. Apa yang kau pikirkan? Kita akan tetap sahabat. Maaf, aku tak bisa egois dan menghalangi masa depanmu. Apa dosa keluarga kita? Putri kami terluka. Cucu kami, dia diculik lagi. Paman Bibi, tenang saja. Aku bisa sembuhkan Laras Wijaya. Jangan terlalu khawatir. Baik. Ayo. Laras Wijaya, Dimas Setiawan, kapan kau pulang? baru saja. Kau sudah membaik. Sudah jauh lebih baik. Apa yang dikatakan orang tuaku tentang dokter lulusan luar negeri? Itu kau? Ya. Tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Ya. Terima kasih. Di mana orang tuaku? Mereka mencari mantan suamimu dan anakmu. Laras! Laras! Laras Wijaya. Paman sudah gunakan semua koneksinya untuk mencari anak. Pasti akan ketemu. Tugasmu satu-satunya sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Tunggu anakmu pulang. Anak. Sejak si kecil lahir, aku jarang menemaninya. Kalau dia kenapa-kenapa, aku tak akan memaafkan diriku. Tenang saja. Anak pasti ditemukan. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Laras Wijaya, dasar perempuan jalang. Anakmu hilang, masih sempat main mata dengan pria lain? Rupanya kau tak peduli dengan nyawa anakmu. Arya Pratama, kau benar-benar binatang. Harimau pun tak makan anaknya. Kau sembunyikan anakku di mana? Lepaskan dia sekarang. Bisa saja. Tebus dengan uang, Baik. tapi ingat, kau harus datang sendirian. Kalau kau ketahuan, lapor polisi atau bawa pengawal, anakmu akan mati. Halo. Uangnya mana? Uangnya di sini. Kembalikan anakku. Si kecil. Sayang. Ayo. Arya Pratama. Apa? Ini anakmu. Turunkan anak itu. Aku akan mati.
Untuk apa, anak? Bisa urus aku sampai mati? Tidak bisa. Lebih baik dia mati bersamaku. Jangan, si kecil. Bukan si kecil. Bukan. Ke sini. Arya Pratama. Arya, kau gila. Lepaskan aku. Lepaskan. Dengar baik-baik. Seorang ibu depresi mencari anaknya di pabrik terbengkalai ini, lalu terjatuh. Brak. Tak ada yang curiga. Arya, serahkan dirimu. Hukuman mati mungkin dihindari. Omong kosong. Aku sudah bunuh Bella Saputra. Hukum takkan memaafkanku. Dan kau jadi tumbalku. Cepat pergi. Pergi. Ayah! Dasar jalang. Sayang. 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 Sayang, di mana kau? Jangan mendekat. Si kecil. Si kecil. Sayang. Sayang. Jangan takut. Ketemu juga. Lari. Sayang-sayangku, lihat dirimu. Sudah berumur, masih suka main sembunyi-sembunyi denganku. Arya, kumohon. Lepaskan aku. Lihatlah, kita pernah suami istri. Lepaskan aku. Aku janji tak lapor polisi. Lepaskan kau? Kau pikir aku masih percaya omong kosongmu? Laras Wijaya, tahu usaha yang kubuat untuk mendapatkanmu? Hasilnya, kau putus hubungan dengan ayahmu. Kau putus dengan keluargamu. Sangat kusesali, tak dengar nasihat ayah. Tak lebih awal melihat sifat aslimu. Sayang, sekarang kuperlihatkan padamu. Perhatikan baik-baik, lihat jelas-jelas. Sayang sekali. Sudah terlambat. Matilah. Si kecil. Ibu di sini, jangan takut. Beraninya kau pukul aku, Jalang. Dasar binatang. Istri dan anak sendiri. Kau tega menyakiti? Apakah kau masih manusia? Laras. Dimas. Terima kasih telah menyelamatkanku. Anakku baik-baik saja. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Kau nekat keluar rumah sakit? Aku khawatir. Jadi kau pasang alat pelacak padaku? Kau tak marah, kan? Terima kasih. Ayo pulang. Berhenti. Laras Wijaya. Kekasih barumu juga datang ya? Kalian berdua matilah bersama. Penjahat sudah ditembak mati. Kalian baik-baik saja? Laras, untuk operasimu kali ini, berkat Dimas Setiawan. Bu, aku tahu maksud ibu. Ayah dan ibu sangat menyukainya. Dia menyelamatkan nyawamu, kita tak boleh lupa budinya. Paman Bibi, Laras, racunmu sudah bersih seluruhnya. Suamiku, kau dengar tidak? Dengar. Laras Wijaya, kita sudah sembuh. Bagus, bagus. Aku juga punya kabar baik. Hari ini polisi memberitahu, rekan pelaku Arya Pratama sudah ditangkap. Siapa? Namanya Maya Santoso, kakak perempuan seibu beda ayahnya Arya Pratama. Sudah kuduga. Dulu dia yang membuatkan hasil pemeriksaan gangguan jiwa untukku. Racun yang diberikan Arya Pratama padaku juga lewat dia. Sekarang dia sudah ditangkap, menunggunya hukuman berat menurut hukum.
Sebenarnya kejutan apa untukku? Misterius sekali. Sabarlah, nanti kau tahu. Baik, bisa buka mata sekarang. Dimas Setiawan? Ini Laras Wijaya, meninggalkanmu 5 tahun lalu. Keputusan paling kusesali. Beri aku kesempatan lagi. Tapi Aku tahu. Aku tahu sulit bagimu menerima aku saat ini. Tapi aku bisa menunggu sampai kau siap